Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 48 Jakarta, Ibu Dr. Saur Maida Gultom MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan staf SMPN 48 Jakarta, dan yang tidak saya lupakan para teman-teman dan penonton yang insya Allah selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini, izinkan saya Farhani Aisyah Ridha menyampaikan sedikit kultum yang bertema Idul Fitri, dari penyucian jiwa menuju kemenangan takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri adalah hari yang sangat mulia. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, menahan hawa nafsu, menahan lapar, dan menahan haus, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan kepada kita hari raya Idul Fitri, yaitu hari kemenangan. Kemenangan yang bukan dikarenakan adanya baju baru ataupun hidangan yang lezat, tetapi kemenangan yang dikarenakan berhasilnya kita kembali kepada fitrah. Idul Fitri yang berasal dari kata al-fitr, yang berarti kembali kepada fitrah, yaitu kesucian jiwa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghadiahkan hari raya Idul Fitri ini bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dan benar-benar menjalankan perintah dan kewajiban berpuasa, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari berpuasa adalah membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Idul Fitri bukanlah sekedar akhir dari Ramadan, tetapi Idul Fitri merupakan titik awal bagi kehidupan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama Ramadan kita diajarkan untuk jujur, sabar, dan ikhlas. Namun pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baik itu akan berhenti ketika Ramadan telah berakhir? Hadirin, jangan karena Ramadan telah pergi, maka kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita tanam pun ikut pergi. Karena ukuran keberhasilan Ramadan terletak pada sikap dan perilaku kita setelah Ramadan berakhir. Jika setelah Ramadan berakhir kita lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih peduli sesama, maka itulah tanda bahwa ibadah puasa membekas di dalam diri kita. Idul Fitri juga mengajarkan kepada kita tentang memaafkan. Hadirin, betapa indahnya Islam. Sebelum kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk memberi dan meminta maaf kepada sesama. Karena hati yang penuh dengan kebencian, maka akan sulit menerima manisnya iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Ramadan kita harus benar-benar membersihkan hati kita, membersihkan lisan kita, dan membersihkan sikap atau perilaku kita.
Apa yang dimaksud dari membersihkan hati, membersihkan lisan, dan membersihkan sikap atau perilaku kita? Yang pertama adalah membersihkan hati. Setelah Ramadan dan seterusnya, kita harus menghindari diri kita dari sikap iri, dengki, dan benci. Karena hati yang bersih akan mudah menerima kebenaran, lapang dalam memaafkan, dan sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Yang kedua adalah membersihkan lisan. Membersihkan lisan yang berarti kita harus menjaga tutur kata kita, berbicara yang baik, tidak melukai hati seseorang, menjauhi ghibah, dan menjauhi fitnah. Yang ketiga adalah membersihkan diri kita dari perilaku dan perbuatan yang tidak baik. Contohnya seperti kita harus jujur dalam bertindak, amanah jika diberi tanggung jawab, dan sopan santun dalam berinteraksi kepada siapapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang benar-benar merayakan Hari Raya Idul Fitri adalah orang-orang yang benar-benar hatinya kembali bersih, lisannya tetap terjaga, dan perilakunya lebih baik daripada sebelum Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotori. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita membersihkan hati kita, membersihkan lisan kita, membersihkan seluruh sikap dan perilaku buruk kita yang mungkin pernah kita lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tantangan terbesar kita setelah Ramadan berakhir ataupun setelah Ramadan sedang berlangsung? Yang benar adalah setelah Ramadan telah berakhir. Mengapa seperti itu? Karena apakah kita akan tetap sholat 5 waktu jika Ramadan telah berakhir? Apakah kita akan tetap tilawah Al-Quran? Dan apakah kita akan tetap melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita tanam pada bulan Ramadan lalu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 112 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirat. Yang artinya, maka tetaplah engkau istiqomah sebagaimana yang Allah perintahkan. Hadirin, istiqomah memanglah bukan hal yang mudah, tetapi ialah kunci dari keberkahan hidup. Amal yang sedikit tetapi dilakukan secara konsisten dan terus-menerus lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang banyak tetapi sering terputus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan telah berlalu, meninggalkan sejuta kenangan ibadah dan perjuangan menahan hawa nafsu, lapar, dan haus. Maka di Hari Raya Idul Fitri yang sangat mulia ini, marilah bersama-sama kita melihat hati kita sendiri, membersihkan segala noda masa lalu, dan membersihkan segala noda dosa yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan Hari Raya Idul Fitri bukan hanya sekedar hari perayaan, tetapi sebagai titik awal menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan menjalankan hidup sesuai dengan syariat Islam dan ajaran-ajaran Islam. Idul Fitri bukan sekadar hari raya, tapi janji untuk hidup lebih mulia. Dari Ramadan menuju takwa, dari ampunan menuju ridhonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.